إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari kita lalui, tahun demi tahun kita jalani. Kita menghabiskan umur kita di dalamnya. Bukan menjadi suatu pertanyaan kita bagaimana, di mana kita menghabiskan umur kita. Apakah kita menghabiskan umur kita di kota, ataukah kita menghabiskan umur kita di desa, ataukah kita menghabiskan umur kita dalam keadaan sebagai petani atau pedagang, bahkan sebagai pejabat sekalipun. Allah tidak menanyakan tentang jabatan yang kita jabati. Allah tidak menanyakan tentang kampung yang kita tinggali. Akan tetapi Allah akan menanyakan tentang amalan yang kita amali, tentang kelakuan yang kita lakukan di dalamnya, tentang umur yang kita habiskan dalam keadaan apa dan bagaimana. Apakah kita menghabiskan umur kita dengan ketaatan kepada Allah, atau hal yang sebaliknya, kita menghabiskan di atas kemaksiatan kepada Allah. Dan di awal bulan dari yang kita ingatkan, di 3 pekan yang lalu ketika kita berkhutbah di tempat khutbah yang sama, kita mengingatkan bahwasanya di bulan ini banyak di kalangan kaum muslimin menghabiskan hidupnya di tengah kemaksiatan kepada Allah. Khususnya di akhir tahun, ada kaum muslimin yang menghabiskan umurnya dengan dia menghabiskan di atas kemaksiatan kepada Allah. Entah terjatuh dalam kesyirikan disebabkan dia mengucapkan selamat Natal, dia mengucapkan secara tidak langsung selamat, wahai kaum Nasrani, Allah telah memiliki anak yang bernama Isa. Selamat, Allah itu 3 bagian dari 1. Selamat, Allah itu adalah Isa itu sendiri. Ataukah ada di tengah-tengah kita yang mengucapkan kalimat sebagaimana ucapan orang-orang Romawi, sedangkan Nabi menegur sahabatnya, "Qad baddala alaikum la'ibakum." Sungguh kami telah menggantikan permainan-permainan kalian yang pada saat itu para sahabat bermain dengan permainan orang-orang Romawi. Di antara permainan yang dilakukan oleh orang Romawi, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh orang Romawi adalah kebiasaan mengucapkan di akhir tahun, mengucapkan selamat tahun baru, yang harusnya kaum muslimin banyak mengucapkan, tapi tidak melihat asal usul ucapannya. Yang dimana ketika kita mempelajari sejarah, ternyata di antara asal usul ucapan orang-orang Romawi selamat tahun baru di bulan Januari itu karena mengagungkan Dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa yang memiliki muka 2, yang satu menghadap ke depan dan yang satu menghadap ke belakang. Yang mereka meyakini dalam akidah mereka bahwa harusnya kita memandang hari-hari yang di belakang sebagai pengalaman untuk menyongsong hari-hari yang ke depan. Akan tetapi akidah yang menyelisihi adalah mereka meyakini bahwa dewa inilah ketika kita agungkan, kita persembahkan makanan, minuman, perhiasan-perhiasan di akhir tahun, entah dengan meriah-meriah dengan makanan, minuman, terjadinya persinahan,
atau dengan kembang api. Itu akan menyenangkan dewa kita dan akan memberikan kebaikan di tahun depan. Itu keyakinan yang terselubung di tengah-tengah keyakinan ucapan orang-orang Romawi, yang harusnya kaum muslimin itu harusnya berhati-hati dalam ucapan hal tersebut. Dan terlebih lagi, agama Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebaikan maslahat bagi dirinya maupun orang lain. Sedangkan di tengah-tengah kita, bahkan tadi malam sudah ada berita, ada orang yang diletuskan kembang api, bahkan dari teman kita sendiri. Itu diantara kerusakan. Sedangkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la darar wa la dirar. Tidak boleh orang membahayakan dan dibahayakan. Tidak boleh orang mengganggu dan diganggu, disakiti maupun menyakiti. Sedangkan kita melihat dari akibat-akibat di akhir tahun yang terjadi, kebanyakan manusia yang menjadikan mereka melakukan sesuatu adalah memberikan mudarat, baik pada dirinya maupun kepada orang lain, baik kepada dirinya maupun keluarganya, baik pada agamanya maupun hartanya. Mereka membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah. Inilah yang dikatakan mubadzir, yang sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. At-Tabadzir diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, al-infaqu bi ghairi haqqin, yaitu seseorang membelanjakan hartanya bukan di atas hak. Maka dari itu, sekali lagi ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita sekalian dengan dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di kesempatan khutbah ini juga saya mengabarkan kepada kaum muslimin agar hendaknya kita bergembira, agar hendaknya kita bersenang ketika kita tidak berserikat dalam perayaan mengucapkan kalimat selamat Natal. Ketika kita tidak disibukkan oleh Allah dalam melakukan tahun baru. Ketika kita dijauhkan dari perzinahan yang banyak terjadi di akhir tahun, menghambur-hamburkan harta dengan kembang api, terjadinya meminum khamar, yang dengan khamar terjadilah pembunuhan, dengan khamar terjadilah pertikaian, dengan khamar terjadinya lah pertikaian antara satu kampung dengan yang lain, yang semoga kita terus dijauhi oleh Allah sampai ajal menjemput. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk senantiasa menjaga apa yang Allah haramkan dan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Dan Allah mengabarkan kepada kita di dalam surah Al-An'am ayat 112, qala ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Seandainya kalian wahai manusia mengikuti kebanyakan manusia yang manusia lakukan di muka bumi, pasti mereka akan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka kebanyakan manusia itu tidak mengikuti kecuali prasangka yang dibarengi dengan kedustaan. Dan begitu juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka hatinya tenang dengan berzikir mengingat kepada Allah, bukan dengan berpoya-poya, bukan dengan berzina, bukan dengan meminum khamar. Mereka hatinya tenang dengan mengingat pemilik ketenangan, yaitu Allah Azza wa Jal. Yang kata Allah Azza wa Jal kepada mereka, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, dengan berzikir, dengan salat, dengan berpuasa, dengan bersedekah, bersilaturahim dan selainnya. Tuba, baginya kebahagiaan, baginya kebaikan, baginya kesenangan atas mereka, wa husnu ma'ab,
dan Allah siapkan bagi siapa yang hatinya tenang dengan berzikir, hatinya tenang dengan salat, hatinya tenang dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Allah sediakan baginya husnu ma'ab, tempat kembali yang baik di surga dan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berita gembira yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita yang telah menjauhi fitnah kesyirikan, fitnah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketahuilah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kita adalah orang yang paling bergembira, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida liman junniba minal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia pada hati, pikiran dan jiwanya, liman junniba minal fitan. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi. Innas sa'ida liman junniba minal fitan. Innas sa'ida liman junniba minal fitan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali, sesungguhnya orang yang berbahagia itu, sesungguhnya orang yang berbahagia itu, sesungguhnya orang yang berbahagia itu, liman junniba minal fitan. Siapa yang dijauhkan dari fitnah kesyirikan, siapa yang dijauhkan dari fitnah harta, siapa yang dijauhkan dari fitnah wanita, siapa yang dijauhkan dari fitnah harta, itulah orang-orang yang berbahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa limabtuli'a wa sabara fawa'aha. Dan siapa yang diuji dengan fitnah itu dan dia bersabar menahan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk tidak terjatuh dalam maksiat kepada Allah, bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan, itulah orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza lima tasma'un wa astaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama tentang kerusakan-kerusakan di muka bumi, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bumi ini semakin rusak. Bumi ini semakin dikurangi dengan orang-orang yang soleh. Bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka dari itu sekali lagi berbahagialah kita ketika kita dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Sekali lagi itu rahmat, itu adalah kasih sayang yang Allah pilihkan kepada kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas, tapi sekali lagi karena Allah merahmati kita, karena Allah menyayangi kita, sehingga hati kita lebih tenang, lebih nikmat, lebih mau teguh di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengabarkan tentang orang-orang yang terasing dalam kebaikan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba bil ghuraba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini datang dalam keadaan asing dan Islam ini akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang asing. Orang yang asing adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyai oleh sahabatnya, man humul ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum qaumun
salihuna qalilu bin nasi su'i katsir may ya'siyahum aktsaru mimman yati'uhum. Yaitu adalah suatu kaum, orang-orang yang asing adalah suatu kaum yang melakukan kebaikan-kebaikan di ketika banyak manusia melakukan keburukan-keburukan. Mereka lah orang-orang yang asing itu melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di tengah banyak manusia melakukan keburukan-keburukan. Kemudian di riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang siapakah orang asing itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nudza'u minal qabail. Orang itulah orang-orang asing di tengah kabilahnya, di tengah kampungnya. Orang yang muslim asing di tengah orang-orang kafir. Orang-orang mukmin asing di tengah-tengah orang muslim. Orang-orang yang senantiasa salat, dia asing di tengah keluarganya yang tidak senantiasa salat. Orang-orang yang menjaga apa yang Allah haramkan dan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, asing di tengah orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah di atas keberuntungan orang-orang yang diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Keterasingan kita di tengah fitnah, di tengah banyaknya orang-orang melakukan kemaksiatan, sedangkan kita dipilih oleh Allah melakukan ketaatan, hendaknya kita berbahagia karena Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha lembut memilih kita di antara orang-orang yang tidak ingin terjatuh dalam fitnah dan di antara orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah. Dan mari kaum muslimin kita berdoa kepada Allah yang semoga segala keburukan-keburukan khususnya di kampung kita ini Allah angkat, dan semoga seluruh orang-orang yang sakit di kalangan kaum muslimin Allah sembuhkan penyakitnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih kullu umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah segala urusan-urusan kaum muslimin. Allahumma aslih umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan-urusan kaum muslimin. Allahumma shfi mardatina. Allahumma shfi mardatina. Allahumma shfi mardatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma qdi daynina. Ya Allah, berikanlah kelunasan pada utang-utang orang-orang yang berutang di antara kami. Allahumma la tahfuz. Allahumma la tahfuz. Allahumma la tahfuz anna bizunubina. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyi wa rasulihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Aqimis shalah.